Perkenalkan, saya Nursa Yusuf dari Fakultas Psikologi Universitas Bosowa. Nah, saya sampaikan kepada kakak terima kasih atas kehadirannya pada hari ini untuk melaksanakan konseling karir siswa dengan tujuan yang pertama menyelesaikan praktikum mata kuliah konseling dan coaching pada semester kali ini di fakultas saya. Dan kemudian tujuan kedua yaitu memberikan saran dan arahan-arahan mengenai karir kakak setelah perkuliahan atau di saat perkuliahan masih berjalan. Untuk itu saya berikan kepada kakak waktu untuk memperkenalkan dirinya. Baik, perkenalkan nama saya Muhammad Syahrul Mubarakah. Saya biasa dipanggil Syahrul. Alamat saya di Sumber Minasa. Terus sekarang saya berkuliah di Politeknik Negeri Ujung Pandang semester 5. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya berikan kakak kesempatan untuk menceritakan seluk-beluk perkuliahan kakak, baik itu dari hal-hal yang menyenangkan maupun hal-hal yang membuat kakak merasa kesusahan atau kesulitan. Dipersilahkan. Ya, untuk perkuliahan saya sih selama ini yang dijalani normal-normal saja ya. Seperti perkuliahan pada mahasiswa umumnya. Namun ada satu hal yang membuat saya terkendala selama saya berkuliah di kampus tersebut. Kendalanya yang paling besar itu adalah masalah jarak. Kenapa saya katakan masalah jarak? Karena kebetulan saya kan tinggal di Sumber Minasa. Terus kampus yang saya tempati sekarang berkuliah itu di Jalan Perintis, ya, Jalan Perintis. Jadi jarak saya ke rumah itu memakan waktu sekitar kurang lebih 1 jam. Baik, terima kasih. Yang saya tanyakan adalah apakah dari jarak yang kakak tempuh, apakah tidak ada usaha untuk mengambil indikos atau rumah keluarga di sekitar kampus kakak yang bisa memudahkan kakak dari segi jarak? Sebenarnya sih pernah saya ceritakan dengan keluarga saya juga bagaimana kalau saya ngekos saja di belakang kampus, ada juga di sekitar kampus. Cuman kebetulan saya tinggal di Sumber Minasa, saya tinggal dengan kakak saya. Kakak saya sudah bekerja. Dan keluarga juga tidak mengizinkan untuk saya ambil kos di sekitar kampus. Alasannya yang pertama dari segi keamanan. Baik. Dari segi keamanan, yang kedua itu masalah masalah budget. Ya, masalah budgetnya, karena otomatis kalau saya ambil kos, pengeluaran saya akan bertambah begitu. Nah, mengenai masalah budget, apakah kakak mencoba untuk mencari pekerjaan sampingan? Pernah di awal semester itu saya join dengan kawan-kawan, ada usaha sampingan. Cuman makin hari usahanya itu menurun dan kami juga tidak bisa memfokuskan untuk usaha karena banyak dari kami yang masuk ke organisasi kampus, misalnya BEM, himpunan, gitu. Baik, bisakah kakak menjelaskan lebih terperinci mengenai kesulitan dari segi budget tersebut? Iya sih, sebenarnya sangat kesulitan karena kan yang pertama untuk ngekos ya, maksudnya kos. Pertama, pengeluaran saya untuk kebutuhan sehari-hari itu bertambah. Belum lagi untuk bayar listrik, belum lagi untuk makan, belum lagi untuk bayar kosnya. Kalau di rumah yang sekarang saya tempati itu pengeluaran saya hanya untuk bahan bakar kendaraan gitu. Apakah kakak sendiri merasa keberatan atau tidak?
Kalau sampai sekarang sih tidak. Nah, kita kembali ke perkuliahan. Apakah kakak memiliki mata kuliah yang kakak senangi? Tidak. Tapi lambat laun sudah ada beberapa yang kayak mata kuliah yang mulai terbiasa, sudah mulai ditahu bahwa oh ini tujuannya ini kuncinya di sini. Jadi sudah terbiasa sih sekarang, lebih ke sudah terbiasa. Baik, selanjutnya yang saya ingin tanyakan, apakah ada pekerjaan yang kakak inginkan setelah kakak menyelesaikan perkuliahan saat ini? Sebenarnya sih sampai sekarang belum bisa saya pastikan. Cuman sudah ada beberapa di kampung kayak instansi desa yang memanggil, ada juga sekolah. Jadi seperti itu sih, nggak apa ya? Mungkin tidak jauh dari situ. Saya kembali ke desa untuk kerja di sana. Di antara yang kakak tadi sebutkan, apakah ada yang kakak paling minati atau lebih disukai di antara pilihan-pilihan pekerjaan tersebut? Saya sih lebih cenderung suka ke instansi desa. Jadi kenapa saya katakan demikian? Karena banyak hal yang bisa saya rubah di sana, mulai dari struktur pemerintahnya, hubungannya dengan masyarakat dan lain-lain. Baik, nah selanjutnya karena saya melihat jurusan yang kakak ambil yaitu administrasi bisnis, dan saya merasa tidak terlalu terarah atau tidak terlalu nyambung dengan pekerjaan yang akan kakak ambil. Nah, di sini saya akan memberikan informasi atau saran bagaimana kakak agar lebih pekerjaannya lebih terarah, yaitu dengan mengikuti tes RMIB. Di sini kakak bisa pergi ke psikolog atau psikiatris untuk melakukan hal-hal tersebut, sehingga pekerjaan kakak sesuai dengan minat dan bakat kakak. Seperti itu. Menurut kakak, setelah pertemuan ini, setelah saya memberikan saran-saran, apa yang menurut kakak yang akan lakukan atau kakak rencanakan setelah pertemuan ini? Yang pertama itu saya akan menyelesaikan studi saya, terus rencananya di samping itu saya juga akan mengumpulkan pengalaman terlebih dahulu sebelum kembali ke desa saya. Saya juga akan mencoba mencari pekerjaan sampingan terlebih dahulu. Baik. Kakak bilang tadi akan mencari pekerjaan sampingan terlebih dahulu. Mungkin ada di benak kakak pekerjaan seperti apa sih yang akan kakak cari untuk menjadi sampingan? Selama ini yang paling masuk akal menurut saya dan sesuai dengan jurusan saya itu menjadi sales. Baik. Nah, mungkin sesi konseling kali ini akan berakhir. Nah, saya akan mempertanyakan lagi apa sih kesan dan pesan kakak setelah merasakan apa yang dinamakan konseling karir dan atau menerima saran-saran saya dalam sesi konseling karir ini. Kesan saya bagus sih, karena yang pertama saya dapat mengetahui bahwa ada beberapa hal yang saya jalani sekarang itu yang melenceng dari apa yang tujuan saya ke depannya. Yang kedua, saya juga baru tahu bahwa di bidang psikologi ada hal-hal semacam ini ya, bahwa kita bisa konseling ke orang psikolog bagaimana dengan apa yang kita jalani sekarang dan tujuan kita ke depannya bisa ditentukan atau tidak. Itu sih menurut saya. Baik, itu mungkin. Terima kasih atas kehadirannya, terima kasih atas kesempatannya yang telah diberikan pada saat ini. Mungkin itu saja pada sesi pertemuan kali ini. Terima kasih atas kesempatannya.
Semoga kakak dalam perkuliahannya bisa lancar-lancar terus dan mendapatkan pekerjaan yang sesuai yang keinginan kakak dan sesuai juga minat dan bakat kakak. Terima kasih. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.